Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Contohnya seperti ini. Urutkanlah berbagai bentuk pecahan berikut ini dari yang terkecil. Di sini sudah Ibu berikan 5 berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ada bentuk pecahan persen, yang kedua ada bentuk pecahan desimal yang di tengahnya ada tanda koma. Lalu yang ketiga ada bentuk pecahan biasa. Yang keempat ada bentuk pecahan campuran yakni 1/3/4, dan yang terakhir ada bentuk pecahan biasa yakni 5/8. Dan bagaimana cara kita untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini dari yang terkecil? Caranya adalah, biar kita lebih mudah untuk mengurutkannya adalah kita ubah terlebih dahulu berbagai bentuk pecahan ini menjadi bentuk desimal. Jadi, caranya dengan mengubah ke dalam bentuk desimal. Bentuk desimal itu bilangan berkoma, nak ya. Nah, jadi yang bukan desimal seperti 45%, 2/5, 1/3/4, 5/8 harus kita ubah terlebih dahulu ke bentuk desimal. Kita akan coba mengubah terlebih dahulu 45%. Kita ubah 45% ini menjadi bentuk desimal. Ingat, minggu yang lalu sudah Ibu pernah ajarkan bahwa persen itu artinya per 100. Jadi 45% ini sama artinya dengan 45 per 100. Nah, jika sudah diubah menjadi bentuk pecahan seperti ini, tinggal kita ubah ke desimal. 45 per 100 sama artinya dengan 45 dibagi 100, yakni 0,45. Sudah diubah ke bentuk desimal untuk yang persen yang pertama. Selanjutnya yang ini 0,47. Bu, ini sudah desimal. Ya, betul, ini sudah desimal. Jadi tidak perlu kita ubah lagi menjadi bentuk desimal karena sudah desimal. Selanjutnya yang ini 2/5, yang ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk desimal. Caranya dengan kita bagikan. Kita buat jalannya pembagian di sebelah sini. Ini nanti untuk hasilnya ya. Kita buat jalannya di sebelah sini. 2/5 bagian 2 yang atas di dalam dan bagian 5 yang bawah di luar. Jadi 2/5. 2 bagi 5 nggak bisa jadi 0 ya. 0 kali 5 ya 0. Dikurangkan 2 kurang 0 2. 2 bagi 5 nggak bisa, buat sini koma, di sini taruh 0. 20 bagi 5, cari 5 kali berapa sih yang hasilnya yang hasilnya 20? Ya, 5 kali 4. Jadi di sini 4. 4 kali 5 20. Nah, buat garis kurangkan 0. 20 dikurang 20 0. Jadi hasilnya 0,4 kita letakkan di sini. Udah selesai yang 2/5 ini. Selanjutnya yang pecahan campuran 1/3/4. Kita buat jalannya di bawah sini 1/3/4. Akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Ini pecahan campuran. Pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Kita kalikan lalu kita tambah. 1 kali 4, 4 tambah 3 jadi 7. 7 per penyebutnya 4. Udah 7/4. 7/4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Sama ya caranya ya. Nah, kita buat jalannya di sini. Ini untuk hasilnya, jalannya di sebelah sini. 7/4 bagian 7 di dalam, bagian 4 di luar. Sekarang kita bagikan.
7 dibagi 4. Cari perkalian 4. 4 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 7? 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Oh, kalau dikali 2, 8. Dia melewati 7, bukan mendekati. Berarti kita letakkan di sini angka 1. 1 kali 4, 4. Buat garis, kita kurangkan. 7 kurang 4, 3. Nah, 3 dibagi 4 kan nggak bisa, buat koma di sini. Koma, di sini tambahkan 0. Nah, jadi dia 30. 30 bagi 4. Ayo cari perkalian 4. 4 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 30? 4 kali? Iya, 4 kali 7. Buat di sini 7. 7 kali 4 kan 28. Letakkan di sini hasilnya 28. Buat garis, kurangkan. 30 dikurang 28. Ya, 2 sisanya. 2 dibagi 7 nggak bisa. Tambahin 0 di sini. Nah, tinggal hasilnya 20 dibagi 4. 20 bagi 4. Ayo cari perkalian 4 yang hasilnya 20. Ya, betul 5. Ini tambah garis sedikit. Nah, di sini letakkan angka 5. 5 kali 4 20. Buat garis lalu kurangkan 0. Jadi hasilnya adalah 1,75 kita letakkan di sini. Sudah selesai yang bagian pecahan campuran yang ini. Sekarang giliran 5/8 yang akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Sama ya caranya ya, kita buat lagi jalannya di bawahnya. 5/8. Kita buat di sini jalannya. 5 di dalam, 8 di luar. 5 bagi 8 nggak bisa 0. Nah, 0 kali 8 ya 0. Kurangkan 5 kurang 0, 5. 5 kurang 8, buat sini koma, di sini tambah 0. 50 bagi 8, cari perkalian 8. 8 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 50? Ya, 8 kali 6. 8 kali 6, 48. Buat garis, 50 kurang 48 adalah 2. 2 dibagi 8 nggak bisa, tambahin 0 di sini. Nah, 20 bagi 8, cari perkalian 8 yang hasilnya mendekati 20. Ya, 2. 2 kali 8, 16. Nah, kita kurangkan lagi, 20 dikurang 16, sisanya 4. Udah, jadilah kita cukup ambil 2 angka saja di belakang koma. Jika kita ingin teruskan boleh, cuma nanti panjang kan. Makanya kita cukup ambil 2 angka saja di belakang koma. Ini biarin kita buat titik 3 saja, yang artinya dan seterusnya. Oke, kita cukup ambil 0,62 ya. Untuk mengubah yang pecahan biasa menjadi desimal, kita cukup ambil 2 angka belakang koma saja. Misalkan seperti ini kan dia masih bisa nih dibagi lagi, masih bisa dicari lagi, cumannya nanti panjang hasilnya. Makanya cukup ambil 2 angka saja di belakang koma untuk mempersingkat. Oke, sudah kita cari semua mulai dari 45%. Didapat tadi hasilnya diubah menjadi desimal 0,45. Sekarang kita tulis di sini ya. Tulis kembali 45%. Terus tadi 0,47 lagi kita tulis di sini. 0,47. Terus 2/5. Terus 1/3/4. Ini pemisahnya ini kita buat tanda titik koma ya, pemisah antara berbagai bentuk pecahan ini. Jadi pemisahnya titik koma, titik koma, titik koma, titik koma ini ya. Dan yang terakhir 5/8. Ini Ibu tulis kembali soalnya tadi yang dari pertama ini ya. Nah, ini kan soalnya tadi ya. Dia minta mengurutkan bilangan yang dari yang terkecil. Ini jalannya, jalan mengubah ke bentuk desimal. Sudah dapat semua. Lalu setelah kita dapat, kita tulis kembali soalnya dan kita buat di sini hasilnya. Hasil yang sudah kita peroleh dari mengubah ke desimal tadi. Nah, 45% tadi berapa hasilnya setelah diubah ke bentuk desimal? Ya, 0,45. Kita letakkan di sini 0,45. Terus 0,47 kan sudah desimal tuh, jadi tinggal kita tulis kembali.
Nah, terus 2/5. 2/5 tadi setelah diubah ke desimal berapa hasilnya? 0,4. Tulis di sini. Selanjutnya 1/3/4 hasilnya ini 1,75. Buat di sini 1,75. Selanjutnya 5/8 tadi hasilnya 0,62. Nah, setelah dibuat baru kita bisa mengurutkannya. Kita lihat yang dari yang terkecil ya. 0, 0, 0, 0. Nah, ini 1, berarti ini paling besar. Paling besar berarti dia urutan terakhir ya. Urutan terakhir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini urutan kelima. Nah, karena dia paling besar. Selanjutnya kita cari lagi. Ini 0,4, 0,45, 0,47, 0,4, 0,62. Nah, ini ada 5 ujungnya, di sini ada 7, di sini nggak ada. Berarti ini urutan yang pertama. Nih, ini urutan yang pertama ya, yang terakhir karena paling besar. Lalu urutan yang kedua yang mana? Ini 45 dengan 47. Antara 45 dengan 47 yang mana yang paling kecil? 45 dong. Nah, berarti ini urutan yang kedua. Selanjutnya berarti ini urutan yang ketiga. Nah, dan yang ini urutan ke-4. Udah didapat kita. Udah kita urutkan dari yang terkecil 0,4, 0,45, 0,47, 0,62 dan terakhir 1,75. Nah, setelah dibuat baru kita tulis kesimpulannya. Nah, setelah kita urutkan dari ini baru kita buat kesimpulannya. Jadi urutan dari yang terkecil adalah kita tulis yang pertama tadi ini 0,45 0,4 maksud ibu ya. 0,4 ini punyanya siapa? Nih, miliknya 2/5. Yang kita tulis itu adalah 2/5 ini, bukan 0,4 nya ya. Yang ininya, yang soalnya ini. Nah, kan 2/5 tadi kan sudah diubah menjadi 0,4. 0,4 ini urutan pertama yang terkecil. Berarti kita tulis 2/5. Buat tanda pemisah titik koma, urutan kedua tadi jatuh pada 0,45. 0,45 ini miliknya 45%. Yang kita tulis adalah yang ini. Nih ya, 45% ini. Selanjutnya urutan ketiga jatuh pada ini 0,47. 0,47 miliknya ini tetap ya. Jadi kita tulis 0,47 tetap. Selanjutnya urutan keempat jatuh pada 0,62. 0,62 ini miliknya 5/8. Jadi yang ditulis adalah yang ini. 5/8 kita letakkan di kesimpulan. 5/8. Dan yang terakhir itu adalah 1,75. 1,75 miliknya 1/3/4. Jadi yang kita tulis adalah yang ini ya. 1/3/4. Selesai deh cara mengurutkan dari yang terkecil. Berbagai bentuk pecahan diurutkan dari yang terkecil. Caranya seperti ini tadi. Pertama kita ubah dulu ke bentuk desimal. Yang bukan desimal kita ubah ke desimal. Selanjutnya setelah tahu hasilnya baru kita urutkan. Kita pilih dari angka yang terkecil ya. Nah, udah tahu urutannya, baru buat kesimpulannya. Nah, jadi urutan dari yang terkecil adalah ditulis kembali. Tapi ingat, yang ditulis yang ininya ya. Nah, yang ininya ya. Yang bagian atas ini yang ditulis, bukan yang desimal ini. Desimal ini hanya untuk mencarinya saja. Tapi yang ditulis adalah yang bagian soalnya tadi. Paham sampai sini nak? Nah, ini untuk urutan yang terkecil. Bagaimana jika dia diurutkan dari yang terbesar? Mudah, tinggal kita cari saja. Ibu ambil soal yang ini tadi ya. Nah, misalkan diurutkan dari yang terbesar. Misal diurutkan dari yang terbesar. Berarti caranya juga sama ya. Caranya sama, kita ubah dulu ke bentuk desimal. Setelah diubah ke desimal, baru kita tinggal cari di sini angka yang paling besar. Angka yang paling besar tadi jatuh pada yang ini.
Nih 1,75. Berarti yang ini dong kita tulis. Nah, 1,75 nih miliknya 1/3/4. Berarti yang ini kita tulis 1/3/4. Pisahkan titik koma. Selanjutnya urutan yang kedua. Berarti jatuh pada ini 0,62. 0,62 miliknya 5/8. Kita tulis 5/8 ini di sini. 5/8. Selanjutnya urutan ketiga nih 0,47, tetap ya dianya ya sama, berarti kita tinggal tulis 0,47. Selanjutnya 0,45. 0,45 ini punyanya 45% nak ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah 0,4. 0,4 miliknya 2/5. Oke, selesai deh. Beginilah cara mengurutkan jika dia dari yang terbesar. Nah, caranya sama ya. Paham nak? Jika sudah paham, ibu akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan sama seperti minggu yang lalu di kertas selembar nak ya.